saudara, puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, dengan Pendeta Iwan Tangkebua di channel Infinity Ministry. Puji Tuhan, dengan tema yang kita usung di sepanjang bulan ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Kita akan coba melihat dalam Alkitab kita, kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dia berkata begini: jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Oleh ketidaktaatan siapa? Adam, dengan judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab di sini. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Luar biasa ketaatan siapa? Yesus. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, siapa tadi? Adam, maka semua orang jatuh, maka semua orang berdosa. Tapi oleh karena Kristus Yesus mengambil alih, oleh karena kebenaran satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi kebenaran saya dan saudara akan mempengaruhi, dan banyak orang-orang yang sedang menanti kebenaran saya dan saudara sebagai garam, sebagai terang, sebagai orang-orang pilihan untuk menyebarkan hidup terang dalam kerajaan Allah itu. Dan kalau kita melihat Esra, kitab Esra, ketika Esra dalam pembuangan di Babel, dia mengambil satu keputusan untuk dia hidup benar. Mari kita buka kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dia berkata begini, saudara. Kitab Esra pasal yang ke-7 ayat 10. Saya akan baca: sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Yang pertama, Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, kita melihat di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pembuangan, mereka ada dalam pembuangan. Yang pertama yang Esra lakukan, dia bertekad. Alkitab dalam kitab Timotius berkata begini: seperti seorang prajurit, seperti seorang prajurit yang sedang berjuang untuk menyenangkan hati komandannya. Dia tidak mementingkan. Kita melihat kata tekad, artinya Esra tidak mementingkan, tapi dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia bertekad. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meneliti untuk dia bertumbuh di dalam firman. Yang pertama yang Esra lakukan, dia bertekad. Yang kedua, dia teliti firman. Dia teliti firman. Dia belajar tentang kebenaran. Artinya, kata teliti di sini, Esra tidak melewatkan hari-hari yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan, tapi betul-betul dia mendalami firman. Dia belajar, dia memuridkan diri kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Esra. Yang pertama dia tekad, yang kedua dia meneliti firman, dan yang ketiga dia melakukan firman Tuhan. Artinya dia mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan Esra. Dan yang keempat, dia membagikan firman itu. Artinya dia, setelah dia hidupi firman, setelah dia meneliti, setelah dia bertekad, dia hidupi firman, dia bagikan firman itu kepada siapa? Artinya Esra menjadi terang dan garam dunia. Tapi tolong perhatikan, untuk kita menjadi berdampak, menjadi terang, menjadi garam, kita harus memuridkan diri. Tadi dikatakan bertekad, meneliti, memuridkan diri, dan yang ketiga melakukan. Firman kita harus lakukan. Agar apa? Kita bisa mengimpaktas. Kenapa? Kalau firman kita sudah alami, tanpa kita bicara, orang akan melihat terang. Orang akan melihat kita menjadi garam, dan kita berdampak.
Bukan cuma tong kosong bunyi nyaring. 1 Korintus 13 berkata, walaupun imanmu seperti biji sesawi, bisa memindahkan gunung, tapi kalau engkau tidak punya kasih, nol, tidak ada guna. Kita harus melakukan, kita harus menghidupi firman. Agar apa? Kita berdampak menjadi garam. Oleh karena kebenaran satu orang, orang sedang menanti kebenaran kita. Agar kita berdampak dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Mari kita tetap semangat melakukan, meneliti, bertekad, betul-betul kita tekad, dan lewat hidup kita membagikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom.